Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica Trining Tias dengan 3 digit NIM terakhir 008 dari kelas D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uji biokimia dan uji sensitivitas. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini sendiri yaitu Profesor Dr. Dr. Inengah Kertabesung MSI. Latar belakangnya, pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan biasanya ditandai dengan mencret berwarna putih. Pada kasus ini, kita akan melakukan identifikasi terhadap suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya white spot pada ternak babi. Untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dilakukan mulai dari pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik. Nah, sebelum itu mari kita persiapkan alat laboratorium yang akan digunakan. Yang pertama, itu ada tabung Erlenmeyer, fungsinya menampung atau memanaskan larutan. Yang kedua, ada inkubator, fungsinya untuk sebagai tempat inkubasi mikroba pada suhu terkontrol. Yang ketiga, timbangan digital, fungsinya untuk menimbang bahan yang dibutuhkan agar akurat. Yang keempat, pose, fungsinya untuk memindahkan atau mengambil koloni mikroba. Yang kelima, ada needle, fungsinya untuk menanam mikroba dengan cara ditusuk. Yang keenam, ada cawan peti, fungsinya sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media mikroba. Yang ketujuh, ada autoclave, fungsinya untuk mensterilkan alat dan bahan. Yang ke-8 ada api bunsen, fungsinya untuk mensterilkan alat, contohnya itu seperti needle atau OC. Yang ke-9 ada hot plate dan magnetic stirrer, fungsinya itu untuk menghomogenkan campuran larutan atau dengan bantuan panas dan magnet. Yang ke-10 ada tabung reaksi, fungsinya sebagai tempat mereaksikan berbagai larutan kimia atau sebagai tempat mengembangbiakan mikroba pada media cair. Yang ke-11 ada rak tabung, fungsinya sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi agar posisinya tetap tegak. Dan yang terakhir adalah aluminium foil, fungsinya sebagai penutup tabung Erlenmeyer atau tabung reaksi. Nah, bisa dilihat sendiri ini alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, prosedur kerjanya itu yang pertama-tama kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menimbang embas sesuai prosedur di kemasan. Penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian, serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Ketiga, menambahkan aqueous dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata. Yang keempat, memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetic stirrer sampai media tercampur atau homogen. Perhatikan pada saat pemanasan jangan sampai terbentuk buih berlebihan sampai menguap. Yang kelima, setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil. Yang keenam, selanjutnya, mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, tekanan 1 atm 121 derajat Celcius. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan petri steril secara aseptis. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam. Dengan posisi cawan petri terbalik, media emba yang telah memadat siap digunakan. Bisa dilihat sendiri hasil dari media emba tersebut. Ini terdapat pada Escherichia coli, warnanya itu hijau metalik, ukuran koloni sedang, permukaannya smooth, elevasinya flat, dan gramnya negatif. Pada praktikum kali ini kita menggunakan media emba yang merupakan media berkonsistensi padat yang selektif dan diferensial dengan fungsi membedakan tipe pertumbuhan koloni bakteri yang bisa memfermentasikan laktosa dan yang tidak. Nah, emba adalah media selektif dan media diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensiasi bakteri non-facial coliform dan facial coliform. Nah, lanjut ke pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan gram negatif menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan
bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Pada pewarnaan gram ini, resin yang digunakan ada 4 jenis. Yang pertama ada kristal, yang kedua ada violet, yang ketiga ada iodin, dan yang keempat ada safranin. Lanjut ke langkah kerja. Pertama-tama, sediakan alat dan bahan. Bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 95% dan dilewatkan beberapa kali pada api Bunsen. Ditunggu hingga sedikit dingin. Kemudian, ambil isolat bakteri dengan OC secara aseptis dan dioles tipis pada gelas objek. Fiksasi spesimen dilakukan dengan melewatkannya di atas api Bunsen. Kemudian, teteskan kristal violet pada gelas objek sampai menutupi seluruh sediaan. Diamkan selama 30-60 detik pada suhu ruangan. Lanjut, cuci secara perlahan dengan Aquades selama 5 detik. Jika gelas objek yang sudah terlihat berwarna biru, ditetesi dengan larutan Lugol. Dibiarkan selama 1-2 menit dalam suhu ruangan, lalu cuci pada air mengalir selama 5 detik. Kemudian dilakukan depolarisasi dengan ditetesi alkohol 95%. Preparat dibilas dengan air selama 5 detik untuk menghentikan aktivitas depolarisasi. Gelas objek ditetesi dengan safranin dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian dibilas dengan air secara perlahan selama 5 detik dan keringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian meneteskan minyak imersi pada objek, dan setelah itu amati di bawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri terhadap cat warna. Bisa dilihat hasilnya. Hasil yang kita dapatkan dari pemeriksaan dengan menggunakan metode pewarnaan gram yang dilakukan pada babi yang mengalami white skull ini atau mencret putih, bakterinya itu berwarna merah yang menandakan bakteri gram negatif. Karena bakteri gram negatif ini mengandung lipid lebih rendah sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terhidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Jadi, dapat ditentukan penyebab white skull ini atau mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Isolasi dan identifikasi kuman yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakannya yang murni. Nah, prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Nah, jadi metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran yang digunakan itu adalah menggunakan metode cawan gores. Media isolasi yang digunakan adalah media Na dan NBA. Nah, identifikasi bakteri ini merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri dengan melakukan uji TSIA, SCA, SIN, MRVP, dan glukosa. Lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Mendisinfektan tempat menggunakan alkohol 70%. Panaskan ujung jarum OC dengan api Bunsen, lalu dinginkan jarum OC tersebut. Kemudian ambil sampel dengan OC yang sudah steril dengan hati-hati. Buka cairan petri yang berisi media yang mau ditanam bakteri, dekatkan dengan api Bunsen. Setelah itu kita goreskan bakteri secara perlahan ke media Na dan NBA. Jika sudah melakukan penggoresan di media, tutup kembali cairan petri, masukkan media tersebut di mesin inkubator selama 1x24 jam. Setelah diinkubasikan, identifikasi koloni bakteri pada media NBA dan Na tersebut. Lanjut ke langkah kerja. Yang pertama itu triple sugar iron agar atau TSIA. Pertama-tama kita panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan cara ditusuk pada biakan tegak medium. Kemudian angkat OC lalu usapkan pada permukaan miring medium. 3. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil semua dengan tujuan pemupukan. Yang kedua ada SIM. Yang pertama kita panaskan OC, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara ditusuk pada medium SIM. Kemudian inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan rejim Ehrlich atau Kovac. Yang ketiga ada MRVP. Yang pertama kita panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Kemudian inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung, tetesi dengan rejim MR dan tabung yang lain dengan rejim VP. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Lanjut ke SCA. Pertama kita panaskan OC, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Yang ketiga kita inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Yang keempat amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Lanjut ke uji glukosa.
Yang pertama, kita panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa, kemudian inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam dan amati hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Ini bisa dilihat sendiri hasil dari media Na dan media Mba. Media Na hasilnya positif, bakteri E. coli ditandai dengan terdapatnya gula sama berwarna putih sepanjang permukaan media. Sedangkan media Mba itu hasilnya positif bakteri E. coli karena ditandai dengan terdapatnya berwarna hijau metalik sepanjang permukaan media. Perubahan warna menjadi hijau itu terjadi karena E. coli dapat memfermentasi laktosa sehingga meningkatkan kadar asam media. Lanjut ke uji biokimia, ini foto pertama itu sebelum diinkubasi, foto yang kedua itu setelah diinkubasi. Nah, pembahasan uji biokimia lanjut. Yang pertama itu ada TSIA, hasilnya positif bakteri E. coli ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning dan dihasilkannya gas O2 di bagian bawah sehingga gas tersebut terperangkap dan mengangkat agar ke atas, tidak terbentuk warna hitam berarti tidak dihasilkannya gas H2S. Yang kedua, SIM hasilnya sulfit atau H2S negatif, tidak ada warna hitam, nol positif terdapatnya cincin merah di atas, dan motility positif ditandai dengan adanya efek kabur, ada bekas tusukan warnanya keruh yang berarti positif E. coli. Lanjut ke MRVP, pada uji MRVP hasilnya itu positif mengandung E. coli. Hal ini ditandai dengan perubahan warna yang terjadi setelah metilurit ditambahi, yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna merah. Yang keempat ada SCA, tidak terdapatnya perubahan warna tetap hijau. Ini dapat terjadi karena E. coli tidak memiliki enzim sitrat premis sehingga tidak dapat memfermentasikan sitrat. Yang kelima ada glukosa, itu hasil terdapat perubahan warna medium menjadi keruh dan kekuningannya berarti positif dan kemungkinan adanya produksi gas yang terlihat sebagai gelembung atau retakan pada medium. Nah, ada uji sensitivitas antibiotik. Ini uji ini itu merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa mana yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri ini menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk bakteri tersebut pun semakin sensitif. Lanjut ke prosedur kerja. Yang pertama kita ambil cotton swab, kemudian celupkan ke dalam media. 2 tumpuk cotton swab media di dinding tabung agar cotton swabnya tidak terlalu cair. Kemudian kita tanamkan ke dalam media MHA dengan cara menggores zigzag sampai merata dan setelah itu tutup cawan petri. Kemudian bagi 4 media dengan membuat garis di atas cawan petri menggunakan spidol. Ambil antibiotik menggunakan pinset dan tempelkan 4 antibiotik pada permukaan media yang telah dibagi 4 bagian tadi, atau perhatikan jarak antara antibiotik. Kemudian, inkubasikan media selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, kita ukur diameter antibiotik dengan penggaris, kemudian catat hasilnya. Ini bisa dilihat sendiri hasilnya, yang dimana B10 bacitracin ini hasilnya resisten atau tidak terbentuk zona hambat. Yang S10 ini streptomycin hasilnya 11 mm, hasilnya resisten. Nah, ini D30 doxycycline ini hasilnya 17 mm atau intermediate, sedangkan C30 chloramphenicol hasilnya 21 mm atau sensitif. Jadi, studi kasus dari seorang peternak yang membawa sampel mencret putih babi ini setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarna gram, uji biokimia serta gula-gula, hasilnya itu menunjukkan bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa bacitracin tidak terbentuk zona hambat, chloramphenicol terbentuk zona hambat 21 mm artinya itu sensitif, doxycycline terbentuk zona hambat 17 mm artinya intermediate, dan streptomycin terbentuk zona hambat mm artinya resisten. Jadi kesimpulannya itu dengan melakukan identifikasi dan pewarnaan gram, uji biokimia serta gula-gula bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah dilakukan uji sensitivitas antibiotik, didapatkan hasil antibiotik yang sensitif atau peka dengan terbentuknya zona hambat 21 mm, artinya itu bisa digunakan adalah antibiotik yang chloramphenicol. Terima kasih, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.